Selamat berjumpa kembali. Kita akan bahas flowchart proses data entry dalam sebuah database atau tabel. Bagaimana data entry terjadi terhadap sebuah database, terhadap sebuah tabel yang ada di dalam database tersebut. Pertama-tama tentunya kalau kita lihat proses data entry, ya seperti yang pernah dijelaskan, bahwa proses untuk pengolahan data itu hanya bisa dilakukan kalau datanya terbuka. Kemudian mengetahui ciri data yang akan diolah, mencari, bila ditemukan, berarti data tersebut sudah ada, itu berarti nanti kita mengkoreksi. Tapi bila tidak ditemukan, menampilkan formulir kosong, berarti nanti diisi, kemudian simpan. Ini prosesnya, proses global dari data entry. Nah, ini rincinya. Karena kita berbicara program, setelah mulai, di dalam pemrograman itu, terdapat sesuatu yang disebut dengan variabel. Variabel itu kurang lebih bisa disamakan dengan wadah untuk menampung data. Dalam hal ini, kita akan siapkan wadah untuk keperluan proses data entry, di mana wadah yang disiapkan di sini adalah wadah khusus yang nanti bersifat global di dalam project yang sedang dibuat, di dalam satu form yang sedang dibuat. Sehingga nanti isi dari variabel tersebut nantinya bisa dimanfaatkan di dalam form tersebut. Nah, setelah persiapan data, sama seperti tadi, bahwa proses dimulai dengan tentunya membuka file database dan tabel. Karena kalau file database dan tabel tidak dibuka, tentunya tidak mungkin untuk memasukkan data ke dalamnya atau mengkoreksi data yang ada di dalamnya. Bagaimana mungkin kita mengisi data baru ke dalam sebuah buku atau mengkoreksi data yang ada di dalam buku kalau bukunya tidak terbuka. Jadi dimulai dengan membuka database dan tabel. Setelah database dan tabel itu terbuka, maka langkah selanjutnya adalah mengisi identitas data. Dalam contoh kita adalah mengisi nomor induk mahasiswa. Setelah nomor induk mahasiswa itu ditulis, ada dua kemungkinan. Nomor induk tersebut belum ada di dalam tabel, belum ada di dalam buku, sehingga berarti diasumsikan bahwa ingin memasukkan data mahasiswa baru. Tapi, bila memasukkan nomor induk mahasiswa yang sudah ada di dalam tabel atau buku, diasumsikan bahwa datanya akan dikoreksi, karena sudah ada, dipanggil kembali untuk dikoreksi, atau dihapus. Ya, jadi kita masukkan dulu identitasnya. Setelah identitasnya dimasukkan, dilakukan proses pencarian dengan sistem saring. Saring. Kita mengatakan data itu ada kalau hasil saringan yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti setelah disaring ada 1, ada 2, ada 3. Nah, itu menunjukkan bahwa data yang didapat itu ada. Atau ketika selesai disaring, hasilnya 0, berarti tidak ada. Jadi, pencarian data di sini dengan sistem disaring. Setelah disaring, diperiksa hasil saringan. Kalau hasil saringan lebih besar dari 0, berarti datanya sudah ada. Ya. Jadi kalau ya, lebih besar dari 0, berarti datanya sudah ada. Data tersebut dari tabel akan dipindahkan ke formulir, lalu bisa diedit. Atau tidak diedit, tapi nanti akan dihapus. Bisa seperti itu. Ditampilkan ke formulir, supaya bisa dilihat. Kemudian nanti bisa diputuskan untuk dihapus atau tidak. Tapi kalau seandainya sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0, berarti hasil saringan itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, 0, tidak ada
data dengan identitas tersebut, 0 data dengan identitas tersebut. Karena 0 data, maka asumsinya adalah bahwa identitas tersebut akan digunakan untuk data baru. Jadi kalau ya, berarti dia mengosongkan formulir karena akan mengisi data yang baru. Dan lihat, di sini ada satu variabel yang namanya baru. Kalau seandainya lebih besar dari 0, berarti data tersebut ada, berarti bukan data baru. Variabel baru diisi dengan huruf T. Variabel baru tadi dideklarasikan, dipersiapkan di bagian atas tadi. Tapi kalau seandainya data hasil saringan tersebut adalah 0, berarti tidak ada data dengan identitas tersebut, maka data tersebut adalah data baru. Jadi barunya sama dengan Y. Nah, kalau seandainya data tersebut dikoreksi setelah dipindahkan ke formulir lalu diedit, dikoreksi, tapi kalau seandainya data baru, formulir kosong tersebut diisi. Setelah diisi, selanjutnya ditanyakan apa yang akan dilakukan terhadap data yang sudah dikoreksi atau diisi. Bila dari pertanyaan tersebut jawabannya adalah 1, dalam hal ini urutan 1 itu adalah urutan simpan, menyimpan, berarti ingin menyimpan. Jadi kalau pilihannya 1 berarti ingin menyimpan, kalau seandainya barunya sama dengan Y berarti data baru, maka akan disimpan sebagai data baru. Tapi kalau barunya sama dengan T, maka berarti mengganti data yang lama dengan data yang baru. Nah, setelah selesai menyimpan atau mengganti data, maka formulir akan digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Maka formulir tersebut dikosongkan. Itu kalau pilihannya 1. Di urusan 1 itu menyimpan. Kemudian kalau pilihannya kedua ini berarti menghapus. Ya, menghapus. Penghapusan itu hanya berlaku kalau seandainya data tersebut bukan data baru. Jadi, kalau pilihannya kedua, yaitu menghapus, dan bukan data baru, maka data akan dihapus. Setelah dihapus, maka formulir dikosongkan. Tapi bila pilihannya 3 itu artinya batal. Batal di sini diartikan sebagai tidak menghapus data, tapi membersihkan formulir. Jadi kalau pilihannya batal, hanya formulirnya saja yang dikosongkan. Data di dalam tabel itu tidak dihilangkan. Bila pilihannya 4, berarti mencetak laporan. Maka dia akan mencetak laporan. Nah ini prosesnya ya. Kemudian terakhir adalah selesai. Membuka database akan secara otomatis dilakukan kalau formnya aktif, di load. Ketika kita menjalankan program, maka ada sesuatu yang namanya form akan dipanggil dari dalam komputer masuk ke dalam RAM. Ketika proses pemanggilan masuk ke dalam RAM tersebut, dia langsung membuka file database dan tabel. Karena proses memanggil form itu adalah nomor 1 dilakukan, ya berarti sudah sesuai dengan yang kita inginkan, bahwa database dan tabel itu dikaitkan dengan form dengan event loading memuat. Jadi ketika form dimuat, maka langsung membuka file. Nah, kemudian berikutnya di sini mengisi identitas, menentukan itu data baru atau tidak, ini dikaitkan dengan pengisian nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa ini adalah merupakan ciri data. Jadi ketika identitas itu diisi, maka dia akan langsung melakukan proses saring dan melihat hasil saringannya dan seterusnya. Eventnya change. Change itu artinya berubah. Jadi ketika text box name berubah, maka dia akan melakukan proses mensaring, memeriksa hasil saringan dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menentukan apakah mau disimpan, dihapus, batal dan seterusnya, ini dikaitkan dengan list box. Ya, list box, perintah. Ya. Dengan event klik. Jadi kalau list box itu diklik, maka akan diperiksa apakah pilihannya itu adalah simpan atau nomor 1. Kalau ya, maka dia menyimpan. Kalau pilihannya 2, maka dia menghapus.
dan seterusnya. Jadi dikaitkan dengan list box perintah dengan event klik. Ini prosesnya ya. Proses dari flowchartnya. Di sini ada keterangan tambahan. Kalau hasil saringan lebih besar dari 0, artinya data ditemukan dan recordnya langsung aktif atau tidak berada di akhir file data. Jadi kalau data ditemukan, yang aktif itu adalah data tersebut, bukan akhir file data, atau biasa disingkat EOF, end of file. Tapi kalau hasilnya lebih kecil atau sama dengan 0, artinya tidak ditemukan. Karena tidak ditemukan, tidak ada record yang aktif. Ini salah ketik. Tidak ada record yang aktif. Atau langsung berada di akhir file data atau end of file. Di akhir file data. Ya. Tidak ada record yang aktif. Oke. Demikian ini flowchartnya. Ya. Nah, kita lihat kurang lebih kalau nanti programnya jadi, jalannya seperti apa. Nah, ini lihat, ini adalah perintah untuk mendeklarasikan variabel yang bernama baru. Variabelnya kita kasih nama baru, karena dideklarasikan di atas, maka semua private sub yang ada di dalam project atau di coding yang terkait ke form yang aktif ini akan bisa memanfaatkan variabel baru bersama dengan isinya. Kalau dim-nya dilakukan di dalam sebuah private sub, maka variabel tersebut hanya berlaku di private sub tersebut saja. Jadi kalau dim di form loop, maka di form loop saja yang bisa memanfaatkan variabel baru tersebut. Karena dim-nya di luar private sub, maka variabel baru ini bisa dipakai oleh semua private sub ya yang ada. Ya, dikenali dan isinya bisa dipakai. Nah, kemudian ini kita lihat ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Ini ada form load. Ketika form di load, ini adalah perintah untuk membuka file database dan tabel ya. Tapi kita jalankan dulu, nanti pembahasan coding di video selanjutnya. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Ya, jadi ketika dijalankan formnya di load. Ini namanya form nih. Yang segi 4 gede ini namanya form. Setelah formnya di load, maka dia langsung membuka file database dan tabel. Jadi ini sudah terbuka. Kemudian ketika NIM mengalami perubahan, NIM, saya isi NIM-nya, mengalami perubahan, dia mencari ke dalam tabel. Karena tidak ditemukan, dia tampilkan formulir kosong. Ya, kita isi. Ya, misalnya nama karyawannya Iis, ya, tanggal lahirnya ini tahun dulu, lahir tahun 2000, ya, bulan Februari, tanggal 17 misalnya, tahun masuk tahun 2022, tahun masuk kuliah ya, di tahun masuk kuliah. Nah, setelah selesai kita simpan. Nah, dia tampil di sini. Sudah masuk. Nah, kemudian kalau setelah disimpan, lihat, formulirnya langsung kosong lagi. Karena dianggap bahwa kita akan mengolah data selanjutnya. Kita coba masukkan data yang sudah ada. Karena kita menganggap bahwa ini datanya salah, mau dikoreksi. Kita panggil kembali. Nah, karena kita mengisikan nomor induk identitasnya sudah ada, maka dari tabel dia pindahkan ke formulir dan siap untuk dikoreksi. Sebenarnya kita koreksi. Is J. Tambahkan huruf J. Kita simpan. Nah, lihat. Koreksiannya tersimpan. Ya. Kemudian kita coba panggil kembali. Setelah kita panggil kembali, kita klik batal. Batal tidak menghapus, hanya mengosongkan formulir. Coba kita panggil kembali. Kalau kita hapus, maka dia hilang. Ya. Untuk laporan, ini bisa kita lihat. Kita isi dulu. Ya udah, biarin aja tahun lahirnya. Ini hanya contoh aja. Langsung simpan aja. Ini laporan.
Nah, kalau kita klik, dia tampil laporannya. Ya. Nah, ini laporannya ini belum sempurna, ini belum selesai ya. Hanya hanya percobaan hanya untuk keperluan menjelaskan aja. Dia tampilkan laporannya. Nanti untuk pembuatan laporan ada video khusus untuk itu. Terima kasih. Jadi ini sesuai dengan flowchart. Ya. Tadi NIM diisi, dia cari, kalau sudah ada dia langsung pindahkan, tampilkan, bisa diedit. Tapi kalau tidak ada, dia tampilkan formulir kosong dan dikaitkan dengan NIM. Ya. Jadi kalau change ini berubah, kalau NIM mengalami perubahan isi, dia akan lakukan proses di dalam kotak merah ini. Ya, demikian juga untuk simpan, hapus tadi dikaitkan dengan list box perintah. Ya. List box perintah itu yang ini. Ya, kalau kita klik selesai, maka program pun selesai. Ya, demikian penjelasan untuk flowchart-nya ya.